isinya itu banyak sekali Bapak Ibu. Bisa Ini penjelasan metode, mengenai modul ajar. petunjuk, pedoman semuanya. Semua yang dirancang menjadi satu termasuk materi di dalamnya dalam sebuah buku namanya modul ajar. Nah, kalau Bapak Ibu seperti membaca bab dulu, misalnya dalam pelajaran IPA itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, masing-masing bab itu diprotoli apa ya? Disendirikan, dijadikan satu menjadi sebuah buku namanya modul ajar. Jadi nanti satu buku ada yang namanya buku modul ajar terkait dengan organ pencernaan manusia. Ada buku modul ajar tentang peredaran darah manusia, modul ajar tentang zat campuran dan zat murni, modul ajar tentang siklus air, modul ajar tentang perubahan zat benda. Jadi masing-masing bab nanti punya modul ajarnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing bab nanti punya modul ajarnya. Nah, di dalam modul ajar itu ada apa saja Bapak Ibu? Di dalam modul ajar Bapak Ibu ada sejumlah komponen-komponen yang akan kita pelajari nanti, ya. Intinya dalam modul ajar itu Bapak Ibu, di dalamnya itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila, harus dimasukkan di sana. Kenapa profil pelajar Pancasila itu harus dimasukkan dalam modul ajar? Kembali lagi seperti yang disampaikan di awal bahwa tujuan akhir kita dalam kegiatan program sekolah penggerak ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, semua aktivitas yang ada di dalam modul ajar itu, aktivitas pembelajarannya harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, modul ajar ini Bapak Ibu, ini berangkatnya dari tujuan pembelajaran. Tadi Pak Hadi sudah menyampaikan kalau membuat modul ajar itu pahami dulu tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran ini mau mempelajari tentang apa sih gitu. Jadi berangkatnya dari sana. Pahami dulu tujuan pembelajarannya, kemudian analisis kira-kira tujuan pembelajaran ini profil pelajar Pancasila apa yang bisa masuk. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah memahami tujuan pembelajarannya mau dikembangkan, maka Bapak Ibu akan lebih bisa fokus dengan modul ajarnya. Jadi langkah pertama untuk membuat modul ajar ini adalah Bapak Ibu tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Mau membuat modul ajar tentang apa? Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Kenapa RPP sama modul ajar? Kalau modul ajar itu secara utuh Bapak Ibu. Jadi di dalamnya itu lebih kompleks, isinya lebih kompleks banyak sekali. Kalau RPP lebih fokus kepada apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Bapak Ibu, fokus kepada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Mungkin nanti di selama proses kita akan mengetahui itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nantinya masing-masing sekolah itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajarnya, disesuaikan dengan konteks lingkungannya atau potensi wilayahnya masing-masing. Ya, jadi bisa jadi sekolahnya Bu Resti nanti akan berbeda dengan sekolahnya Bu Nur, walaupun sama-sama di Manokwari. Sekolahnya Pak Marlan, Bu Windy, Pak Awal itu juga akan mungkin sangat berbeda modul ajarnya. Ya, tapi kontennya tetap sama. Mungkin langkah-langkah pembelajarannya yang berbeda. Gitu. Jadi masing-masing boleh mengembangkan sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Nah, agar ini bisa terwujud, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan kolaborasi dengan teman yang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, tadi Bu Like masih kebingungan dengan komponen modul ajar ini karena yang dicontohkan oleh pemerintah itu modul ajarnya cukup luas sekali, sementara di satu sisi ada komponen modul ajar. Oleh karena itu saya nanti akan langsung mencocokkan, Bapak Ibu akan saya ajak untuk mencocokkan komponen ini hasilnya seperti ini, komponen ini hasilnya seperti ini. Jadi secara umum Bapak Ibu, komponen di modul ajar itu ada 3. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Ya Bapak Ibu, jadi ada informasi umum, ada komponen intinya, ada lampiran. Nah, masing-masing modul ajar itu nanti ada seperti ini. Gitu. Jadi ada bukunya. Ini ibaratnya itu buku Bapak Ibu untuk panduan mengajar. Gitu. Ya, buku panduan untuk mengajar. Karena di dalamnya ada materinya, ada asesmennya ada, kemudian ada bacaan guru untuk peserta didik, bahkan ada juga langkah-langkah pembelajarannya di sana. Gitu. Ini nanti tolong di print ya modul ini. Baik.
Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Beli mana? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mendatangkan tim untuk bisa membantu membuat modul ajar bisa biayai. Seperti itu Pak Sofyan ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Saya juga membayangkan Pak, kalau misalnya kita benar-benar dilepas suruh membuat modul ajar, satu hari semalam baru dapat satu, padahal ada itu Pak. Nanti dibuat tim Pak, di gugus Bapak Ibu ada tim pembuat modul ajar ini gitu. Nanti kalau sudah sampai sekolah tinggal menghubungkan dengan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi bahwa komponen modul ajar itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu komponen komponen bagian di awal itu komponen yang berkaitan dengan hal umum, komponen inti, dan komponen lampiran. Ya, jadi masing-masing komponen itu punya sub-sub komponennya yang sekian banyak itu ya, Bapak Ibu ya. Ada sub-sub komponennya. Kita langsung bahas komponen yang pertama. Terlihat ya Bapak Ibu? Semoga terlihat ya Bapak Ibu. Jadi komponen yang pertama itu Bapak Ibu terkait dengan komponen informasi umum. Di sana itu ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, target, dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan nanti apa? Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari komponen modul ajarnya. Ya, komponen modul ajar yang pertama itu adalah identitas modul. Identitas modul itu Bapak Ibu bisa tuliskan mulai dari judul modul ajarnya. Misalnya ini, modul ajar laporan pengamatan. Kemudian ada namanya penyusunnya, siapa yang menyusun, misalnya saya, Adin. Ini hanya contoh Pak, ini disusun kemarin hanya sebagai membantu Bapak Ibu untuk membuat contoh. Instansinya, terus tahun kapan disusun. Ini termasuk dalam identitas modul, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat modul, kemudian ada covernya, ketika orang lain pertama lihat, oh ini modul tentang ini, oh ini modul tentang ini. Seperti itu. Nah. Jadi identitas sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang kedua itu terkait dengan kompetensi awal. Nah, apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan dalam kompetensi awal? Yang Bapak Ibu tuliskan di kompetensi awal ini adalah materi prasyaratnya Bapak Ibu. Jadi materi prasyaratnya itu apa? Jadi kalau peserta didik, bentar, ya. Bentar, kok kurang kecil. Materi kompetensi awal ini adalah materi prasyarat. Nah, tadi kebetulan materi yang akan kita gunakan itu, yang akan kita kembangkan itu adalah modul tentang laporan pengamatan. Jadi materi atau kompetensi awalnya, materi prasyaratnya, peserta didik harus sudah bisa menyampaikan informasi secara lisan. Menyampaikan informasi secara lisan itu maksudnya ketika presentasi dia bisa menyampaikan. Itu materi prasyarat yang pertama. Karena kalau mau menyampaikan laporan kan harus bisa itu ya Bapak menyampaikan informasi. Kemudian materi prasyarat yang kedua atau kompetensi awalnya itu adalah peserta didik memahami unsur-unsur laporan pengamatan. Kalau Bapak Ibu amati, materi ini sebenarnya sudah muncul di kelas 4 atau fase B. Nah, di fase C ini materi ini itu dimunculkan lagi. Ya, jadi dimunculkan lagi. Otomatis kalau mau mempelajari yang lebih dalam, peserta ini harus sudah mengetahui dulu unsur-unsur laporan pengamatan itu seperti apa. Sama halnya seperti yang dipelajari dulu di kelas 4. Itu terkait dengan kompetensi awal. Jadi yang ditulis di kompetensi awal ini adalah materi prasyaratnya apa. Jadi materi yang mau dipelajari itu apa. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, di kompetensi informasi umum itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu itu tidak dituliskan semuanya. Jadi 6-6-nya tidak dituliskan di sana, tidak. Tapi hanya dituliskan yang kira-kira masuk atau kira-kira sesuai dengan
modul Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi karena laporan pengamatan, maka profil pelajar Pancasila yang bisa masuk di sana ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini bisa dimasukkan di profil pelajar Pancasila? Perlu Bapak Ibu ingat kembali bahwa salah satu indikator dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah akhlak terhadap lingkungan. Ya Bapak Ibu, akhlak terhadap lingkungan. Sementara kegiatan kita nanti di modul ini ingin mengamati lingkungan. Sambil Ya, sarapan. jadi itu nanti Sarapan ikan itu goreng nanti sama akan cumi. bisa Bapak Ibu tampilkan di sana. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar yang kedua adalah gotong royong. Sehat. Kenapa ini dimasukkan di sana? Karena dalam kegiatan ini nanti akan dikerjakan secara Tetap berkelompok. kuat. Walaupun kepala Jadi penuh. ada Pusing nggak tahu. karakter gotong royong yang mungkin dikembangkan di sana. Ya Allah, batu Kemudian ini. bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis dimasukkan di sana? Karena akan ada kegiatan pengamatan di pasar. Kemudian mereka mencari tahu permasalahan yang terjadi di pasar terkait dengan sampah. Kemudian mereka akan mencarikan solusinya seperti apa, membuat solusinya. Nah, berarti bernalar kritisnya masuk di sana Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam kegiatan ini nanti peserta didik diminta untuk membuat laporan pengamatan dalam bentuk video dan atau gambar dan atau cerita, dalam bentuk cerita. Maka kreativitasnya akan muncul. Jadi 4 profil ini yang akan dikembangkan oleh guru dalam modul ini. Jadi yang beriman bertakwa, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu kalau mau menuliskan profil pelajar Pancasilanya harus punya angan-angan apa yang mau dikembangkan dalam modul ini. Seperti itu. Itu kaitannya profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana itu yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu membutuhkan apa saja nih dalam pelaksanaan kegiatan dalam modul ini. Misalnya dalam modul kegiatan dalam modul ini anak ada kegiatan mengamati di pasar, kemudian akan membuat laporan dalam bentuk seni video dan gambar tadi. Berarti sarananya ini dia butuh apa yang namanya Bapak Ibu? Tulis. Butuh yang namanya alat-alat apa untuk pendukungnya, misalnya butuh kertas, kertas gambar, kertas HVS atau apapun itu, boleh pensil, spidol, butuh juga kamera atau HP, butuh juga yang mau membuat video mungkin butuh laptop, itu silakan dituliskan di sana. Nah, itu terkait dengan sarana. Nah, prasarana itu terkait dengan daya dukungnya apa, materi yang dibutuhkan itu apa. Jadi dia butuh koneksi internet untuk mencari materi-materi di internet, mungkin contoh-contoh bentuk laporan, mungkin dia butuh buku pendamping, jadi seperti itu. Jadi alat, bahan, dan pendukung apa yang bisa digunakan dalam modul ini. Nah, jadi yang menuliskan seperti itu. Nah, kemudian komponen yang berikutnya terkait dengan target peserta didik. Nah, target peserta didik itu maksudnya modul Bapak Ibu ini digunakan untuk siapa nih? Apakah untuk siswa reguler? Jadi siswa reguler itu tidak punya kesulitan apapun, jadi semua anak bisa menggunakan ini. Apakah modul ini juga bisa digunakan untuk peserta didik yang mempunyai kesulitan belajar? Misalnya kayak belajarnya berbeda, kemudian punya minat-minat tertentu, karakternya juga beda, apakah seperti itu? Nah, karena kebetulan Bapak Ibu kegiatan dalam modul ini pengamatan lingkungan, kemudian membuat laporan dalam bentuk gambar video, maka peserta didik nanti akan dikumpulkan berdasarkan minatnya, berdasarkan kegemarannya. Yang suka gambar silakan berkelompok dengan yang gambar, yang suka membuat video, yang melalui cerita dengan anak yang berkumpul dengan cerita. Nah, otomatis target modul ini juga bisa digunakan oleh anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda atau kesulitan belajar tertentu. Itu terkait dengan target peserta didik. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi terkait dengan komponen informasi yang berikutnya itu adalah modul pembelajaran. Jadi modul Bapak Ibu ini mau digunakan untuk daring ataukah digunakan untuk luring
atau bahkan untuk keduanya atau blended learning ya. Pura-puranya kebetulan yang saya contohkan untuk Bapak Ibu ini adalah untuk tatap muka ya Bapak Ibu, anggap saja ini tatap muka. Jadi modul yang saya kembangkan itu tatap muka, berarti kegiatan saya nanti di dalamnya dari awal sampai akhir itu menunjukkan kegiatan tatap muka, bukan kegiatan daring, seperti itu. Kemudian di sini saya menambahkan metode pembelajaran. Sebenarnya tidak ada di tuntutan komponen tidak ada, cuma saya ingin menambahkan agar memberi gambaran ketika ada orang lain saya berhalangan dan orang lain menggantikan, itu tahu, oh ini kegiatannya mau dibuat diskusi, tanya jawab maupun eksplorasi konsep, seperti itu. Ya kalau yang model pembelajaran Bapak Ibu mau ditambah silakan, mau tidak dituliskan pun juga tidak masalah. Jadi Bapak Ibu dari awal sampai akhir ini adalah termasuk ke dalam komponen informasi umum Bapak Ibu. Mulai dari identitas modul, kemudian kompetensi awal atau prasyaratnya, kemudian profil pelajaran Pancasila apa yang mau disasar, sarana dan prasarana pendukung apa untuk mengerjakan modul ini, kemudian target peserta didik. Jadi ini modul ini itu diperuntukkan siapa, kemudian model pembelajarannya mau apa, mau tatap muka atau mau daring atau blended, seperti itu. Itu ada di komponen informasi umum Bapak Ibu ya. Ini untuk memudahkan saya menurunkan, maksudnya melihat apakah tujuan pembelajaran saya itu sudah benar atau tidak, itu saya harus lihat dulu di CP-nya. Oleh karena itu capaian pembelajaran itu saya taruh di sana. Jadi capaian pembelajarannya dari modul ini adalah peserta didik mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis, mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Itu capaian pembelajarannya. Nah, di tujuan pembelajaran itu saya pisah menjadi 2 tujuan pembelajaran. Saya ambil 2 tujuan pembelajaran yang saya kembangkan dalam modul ini. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan aktivitas pasar, peserta didik dapat menuliskan laporan pengamatan dengan bahasa tulis yang sistematis. Yang kedua, dengan melakukan kerja kolaborasi dalam tim, peserta didik dapat membuat laporan pengamatan dengan media gambar atau video yang menarik sesuai kreativitasnya dan mempresentasikannya di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengamati tujuan pembelajaran yang nomor 2 ini. Mumpung saya ingat, Bapak Ibu kita analisis apakah tujuan yang dibuat itu sudah ada unsur variasi, ada unsur konten, dan ada unsur kompetensinya. Silakan Bapak Ibu sampaikan di nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini mana yang termasuk konten, mana yang termasuk kompetensi, dan mana yang termasuk variasi. Silakan Bapak Ibu. Dengan melakukan kolaborasi tim, peserta didik dapat membuat laporan pengamatan dengan media gambar atau video yang menarik sesuai kreativitasnya dan mempresentasikannya di dalam kelas. Kalau menurut Bapak Ibu, kompetensinya yang mana Bapak Ibu? Menuliskan laporan. Membuat ya Bapak Ibu, membuat laporan pengamatan. Kompetensinya. Ya. Oke, kontennya yang mana Bapak Ibu? Dengan gambar, Pak. Dengan media gambar atau video. Konten itu materinya tentang apa? Laporan pengamatan. Kontennya tentang apa Bu? Materinya tentang Laporan pengamatan. laporan pengamatan. Kontennya membuat laporan pengamatan. Laporan pengamatan kontennya. Kalau kompetensinya dia membuat. Kalau ini Bapak Ibu, apa namanya? Variasinya Bapak Ibu. Variasinya yang mana Bapak Ibu? Media gambar atau video, Pak? Membuat gambar atau video itu variasi. Kalau dilihat dari sudut pandang ini Bapak Ibu, di sudut pandang kompetensi, variasi di kompetensi, Mempresentasikan. variasi kompetensinya apa Bapak Ibu? Berkolaborasi dalam tim. Satu membuat, itu Bapak Ibu ya, satu membuat, yang kedua Mempresentasikan, Pak. mempresentasikan. Jadi ada kompetensi variasi, membuat sama aja. mempresentasikan. Oke, sebentar saya kembali ke ruang dulu. Oke, sudah ini. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu, kita kembali lagi. Oke, lanjut kita seperti itu. Jadi
Komponen yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan isinya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah tujuan pembelajaran itu adalah pemahaman bermakna. Jadi di pemahaman bermakna itu Bapak Ibu tuliskan, maksudnya adalah kira-kira manfaat apa yang didapat oleh peserta didik setelah mendapatkan modul ini. Jadi gambaran manfaat apa yang akan didapatkan oleh peserta didik. Jadi gambaran saya Bapak Ibu ketika anak membuat laporan pengamatan, ya, maka gambaran saya manfaat yang didapatkan anak itu adalah caramu berlatih mengungkapkan gagasan saat ini akan melatih dirimu untuk belajar kritis dan berpendapat di masa yang akan datang. Jadi cara berlatih mengungkapkan gagasan saat ini itu akan melatih dirimu akan belajar sikap kritis dan berpendapat di masa yang akan datang. Jadi ternyata manfaat ketika anak melaksanakan modul itu ini. Kemudian pemahaman bermakna yang kedua adalah manfaat yang saya gambarkan ketika anak mempelajari modul ini adalah menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk menjaga dirimu untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah pemahaman bermakna. Jadi anak-anak itu paham ternyata saya mempelajari materi ini itu ada manfaatnya. Karena apa Bapak Ibu, selama ini banyak peserta didik kita itu mempelajari materi tapi tidak tahu ini gunanya untuk saya itu nanti apa, manfaat untuk saya itu nanti apa gitu. Kalau misalnya ketika anak mempelajari aljabar misalnya, anak mempelajari aljabar itu tahu gunanya untuk apa, pasti anak ini akan senang, oh saya itu kalau bisa aljabar nanti saya bisa ini. Tapi kalau anak mempelajari aljabar dan dia tidak tahu nanti gunanya untuk apa, motivasi untuk belajarnya itu tentu akan berbeda ya Bapak Ibu. Berbeda jika dia mengetahui. Sama halnya dengan ini. Jadi pemahaman bermakna ini maksudnya adalah kira-kira gambaran apa yang akan didapatkan oleh peserta didik ketika mempelajari ini. Jadi peserta didik nanti tahu manfaat mempelajari ini nanti untuk apa. Gitu. Itu terkait dengan pemahaman bermakna. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu maksudnya adalah pertanyaan yang digunakan oleh peserta didik di awal pembelajaran untuk memancing rasa ingin tahunya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang digunakan untuk memancing rasa ingin tahunya. Kalau dalam langkah-langkah pembelajaran ini bisa disebut sebagai apersepsi Bapak Ibu. Jadi seperti ini misalnya. Apa yang membuat laporan pengamatan bisa dipahami dengan baik oleh orang lain? Ketika anak ditanya seperti itu, pasti dia akan, oh, bagaimana ya caranya biar bisa dipahami orang lain? Oh, mungkin bahasa saya harus jelas. Oh, mungkin harus harus runtut. Pertanyaan pertama, pemantik yang kedua mungkin bagaimana caranya agar ide gagasanmu menarik dan diikuti orang lain? Nah, misalkan bagaimana ya caranya orang lain itu tertarik dengan laporan pengamatan saya? Apakah saya buat gambar yang menarik, kemudian membuat poster? Apakah saya harus membuat video, kemudian saya edit semenarik mungkin? Nah, anak akan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Supaya menarik gimana ya caranya gitu. Yang terakhir adalah angka apa yang bisa peserta didik usulkan untuk menjaga lingkungan. Nah, dengan pertanyaan pemantik ini, maka peserta didik nanti akan fokus. Oh, saya harus membuat laporan yang bisa dipahami. Saya harus membuat laporan pengamatan yang menarik. Ini Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran itu sebenarnya ini penjelasannya kurang satu Bapak Ibu. Harusnya di sini ada persiapan pembelajaran. Kelihatannya slide-nya ini tidak bilang satu. Karena tadi di komponen di atas itu harus ada persiapan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, komponen yang berikutnya itu sebenarnya ada persiapan pembelajaran. Maksudnya persiapan pembelajaran itu adalah hal-hal apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum anak didik itu melakukan pembelajaran dengan modul ini. Ya Bapak Ibu, hal apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum peserta didik melakukan pembelajaran dengan modul ini. Yang pertama, Bapak Ibu kalau mau menggunakan modul ini harus melakukan dulu asesmen diagnostik dulu Bapak Ibu. Jadi ini untuk mengetahui atau mengelompokkan mana siswa yang suka
membuat laporan dengan video, mana siswa yang bisa membuat laporan dengan gambar. Tidak usah pakai instrumen yang banyak, tidak usah, cukup dengan pertanyaan lingkungan yang akan diamati itu di pasar itu ramah untuk anak. Ya Bapak Ibu, lingkungan yang ramah untuk anak. Jadi kalau misalkan pasarnya itu ternyata sangat ramai sekali, maka kegiatan pengamatan tidak usah dilakukan sampai ke dalam pasar, cukup dari sisi yang aman gitu. Tapi kalau misalkan pasarnya itu aman untuk anak, Ibu di awal tadi saya menyampaikan kalau bisa profil pelajar Pancasila itu tergambar dalam aktivitas pembelajaran ini. Nah, kalau Bapak Ibu amati di sini itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dituliskan, direncanakan untuk mengembangkan karakter-karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, contoh-contohnya misalnya peserta didik secara berkelompok, kemudian peserta didik membuat, peserta didik merefleksi karya yang sudah dibuat, artinya dia ini, kemudian peserta didik mengolah informasi yang didapatkan di lapangan, jadi bersikap kritisnya. Jadi ini tergambar dalam langkah-langkah yang Bapak Ibu tulis di sana. Nah, jadi kegiatan pembelajaran itu sama dengan Bapak Ibu, dimulai dari kegiatan pra pembelajaran atau kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Jadi itu Bapak Ibu, ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Berikutnya itu terkait dengan assessment-nya. Jadi penilaian yang Bapak Ibu mau fokuskan dalam kegiatan ini itu apanya? Yang mungkin Bapak Ibu bisa memfokuskan pada pengamatan aktivitas siswa dalam kelompok atau individu. Ini berarti penilaian sikapnya. Bapak Ibu bisa melihat hasil laporan pengamatan. Ini berarti produknya atau nilai keterampilannya. Mungkin yang kurang di sini adalah nilai untuk pengetahuannya. Mungkin perlu ditambahkan di sana Bapak Ibu, guru melakukan asesmen formatif terkait dengan materi yang dipelajari itu. Itu ada kegiatan asesmennya. Terus kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedialnya. Ya, Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan bahwa kegiatan remedial dan pengayaan itu dilakukan di akhir tema atau bab atau modul. Jadi setiap akhir modul itu pasti ada kegiatan remedial dan pengayaan, Bapak Ibu. Jadi bukan di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu, tapi di akhir tema, di akhir modul, di akhir KD, pokoknya dilakukan setelah penilaian harian. PH itu kan penilaian itu kan setelah KD, setelah tema, setelah bab, seperti itu. Jadi remedial pengayaan itu dilakukan setelah akhir modul. Nah, yang dituliskan apa Bapak Ibu? Remedial itu berarti kalau modulnya ini tentang laporan pengamatan, berarti peserta didik diajak untuk menelaah kembali komponennya, sudah sesuai atau belum. Tapi kalau yang peserta didik sudah tuntas, diberikan pengayaan, diberikan pengamatan, menentukan laporan pengamatan dengan fokus cakupan yang lebih luas. Mungkin tidak hanya mengamati cara menjaga orang-orang pasar ketika menjaga lingkungannya, tapi juga mungkin ditambah dengan bagaimana peserta orang-orang pedagang pasar itu melakukan kegiatan ekonomi melakukan kegiatan ekonominya. Jadi pengamatan terkait dengan laporan kegiatan ekonomi. Jadi fokus yang lebih luas dengan keleluasaan yang lebih dengan cakupan yang lebih luas atau yang lebih dalam. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ada beberapa lampiran. Lampiran pertama itu terkait dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini yang akan digunakan sebagai dasar peserta didik kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, di LKPD-nya apakah bentuknya harus seperti ini? Terserah Bapak Ibu, bebas. Tidak harus seperti ini, sesuai kreativitas masing-masing Bapak Ibu. Jadi misalnya lembar kerja peserta didik. Nah, ini yang harus difotokopi sejumlah kelompok Bapak Ibu. Jadi masing-masing kelompok nanti akan pegang ini. Jadi di dalam LKPD itu nanti ada identitas LKPD-nya, ada tujuan pembelajarannya, pertanyaan pemantik itu juga dituliskan di sana. Nah, ini yang bisa digunakan untuk peserta didik diskusi, mengawali diskusi itu dari sini. Apa yang membuat laporan pengamatan bisa dipahami dengan beda oleh orang lain. Nah,
itu akan peserta didik silahkan mereka berdiskusi dengan pertanyaan pemantik ini. Oh, berarti nanti kita membuatnya harus seperti ini ya, gitu. Nanti agar kreatif seperti aku nanti kita buatnya seperti ini ya. Jadi tuliskan di sana. Kemudian ada pengantar. Pengantar itu bahasa basinya Bapak Ibu, baru kegiatan langkah-langkahnya. Mulai dari mengamati video tentang materinya, mungkin mengamati video tentang laporan pengamatan, komponen-komponen laporan pengamatan. Kemudian diskusikan dengan kelompok anggotamu, tuliskan informasi penting apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Nah, kebetulan di video ini, Bapak Ibu, di YouTube ini, itu menjelaskan tentang komponen-komponen laporan pengamatan. Jadi mereka sebelum terjun ke lapangan, mereka tahu dulu nih, apa yang komponen yang mereka butuhkan, apa yang harus mereka lakukan ketika pengamatan, itu mereka tahu. Gitu, tanpa guru menjelaskan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu lakukan pengamatan aktivitas pedagang pembeli di pasar, fokuskan pada aktivitas mereka dalam menjaga kebersihan dan masalah yang dihadapi. Tuliskan hal menarik yang kalian temui, mereka menuliskan itu. Kemudian tuliskan laporan pengamatan kalian. Nah ini berarti ketika anak menuliskan ini, berarti anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang pertama tadi Bapak Ibu. Kemudian tuliskan refleksi yang diberikan guru dan anggota kelompokmu. Nah, mungkin dalam ketika diskusi kelompok, ibu guru, bapak ibu guru itu datang ke kelompok memberi masukan. Oh harusnya ini, harusnya ini. Nah itu minta mereka untuk menuliskan di sini. Bapak ibu minta peserta didik menuliskan sehingga peserta didik kita punya kesadaran, oh aku masih kurang, oh aku harus memperbaiki di sini gitu. Kemudian